saja sih yang diajukan baik ketika sidang usulan proposal penelitian maupun sidang akhir. So, tolong disimak. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Dan buat yang baru mampir, aku mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke siapapun. Ayo kita bahas. Nah, teman-teman mahasiswa, biasanya kan kalau menjelang sidang usulan proposal atau sidang tugas akhir, pasti mahasiswa itu rata-rata deg-degan. Makannya nggak enak, tidurnya nggak nyenyak gitu ya, karena kepikiran apa ya yang bakal ditanyakan oleh dosen penguji nanti, apalagi jumlah dosen pengujinya cukup banyak nih, 5 orang, 7 orang gitu ya. Nah, tolong disimak. Pertanyaan pertama yang biasanya akan ditanyakan oleh dosen penguji, ini yang rata-rata ya. Nanti kalau misal ada ketidaksamaan, jangan bilang sayanya bohong dong, jangan bilang Burani itu bohong. Cuma nanti ini saya mengambil beberapa pertanyaan umum lah yang pastinya ditanyakan oleh dosen-dosen penguji kalian. Pertanyaan yang pertama biasanya, apa alasan kamu mengambil judul penelitian ini? Nah, di sini sebenarnya para dosen penguji ingin mengetahui apakah dari judul kamu ini memang menggambarkan sebuah masalah penelitian. Ingin melihat apakah memang benar adanya kesenjangan antara idealita dan realita. Apakah yang namanya gap itu benar ada, benar terlihat jelas dari judul penelitian kalian. Di video-video terdahulu yang pernah saya upload gitu ya, mengenai tentuin judul dulu atau rumusan masalah dulu. Nah, inilah jawaban nanti dari pertanyaan alasan kalian mengambil judul penelitian ini. Jadi kalau judulnya tidak menggambarkan permasalahan penelitian, pasti nanti jadi bermasalah nih teman-teman. Jadi buatlah judul itu setidak-tidaknya memberikan gambaran kepada pembaca bahwa dengan membaca judul kalian sudah dapat terprediksi kira-kira apa masalah yang akan diteliti. Pertanyaan kedua yang awam atau umum ditanyakan oleh dosen penguji kepada mahasiswa ketika sidang usulan proposal penelitian ataupun sidang akhir skripsi adalah sumber referensi tulisan kalian ini dari mana saja. Nah, ini juga jadi sasaran ya, pertanyaan dosen penguji untuk menilai kualitas isi dari tulisan kalian. Apakah sumber referensi itu lebih mencakup, lebih banyak mengutip dari buku, aturan, atau lebih banyak ke jurnal, atau justru data-data dari internet. Sehingga teman-teman, perlu banget buat kalian nih memahami teknik pengutipan dan sumber-sumber mana saja yang sebaiknya dipakai untuk dicantumkan dalam penulisan tugas akhir kalian dan kutipan-kutipan apa saja yang tidak baik atau tidak perlu atau bahkan dilarang dalam pengutipan untuk penelitian tugas akhir. Jadi kalau mau ngutip, tolong lihat-lihat sumbernya. Jangan ketika ditanya sumber referensi dari mana, dari Google jawabnya. Itu hal yang sangat memalukan gitu ya. Kok jawabnya dari Google? Ya mungkin kalian memang ngambil dari Google, tapi mungkin dari Google itu kalian klik jurnal mungkin kalian peroleh ya kan. Jangan sembarangan menjawab. Karena nanti ketika kalian jawab seperti itu langsung dosen penguji itu gampang untuk membuat kalian down dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menusuk lagi gitu. Kok bisa dari Google? Ketika kalian agak disentil segitu dengan pertanyaan seperti itu saja nanti akan membuat kalian down. Kok bisa kamu maksudnya Google gimana Google? Jadi ini nggak valid dong, nggak sah dong ini sumber referensi kamu ini. Kamu ngerti nggak pengutipan yang seperti apa yang baik untuk untuk dipakai dalam karya ilmiah? Kan bisa nanti akhirnya rentetan pertanyaan bertubi-tubi itu akan nyerang kalian hanya karena kalian mungkin saking gugupnya jadi salah menjawab gitu ya. Dan selain itu pertanyaan yang juga sering diajukan adalah berapa kira-kira persentase keseluruhan kutipan yang ada dalam tulisan kalian. Siapa tahu gitu ya dari jawaban kalian ini akan memberikan penilaian
kepada dosen penguji bahwa isi dari penelitian kalian ini, substansinya justru lebih banyak kutipan dibanding pembahasan dan pendapat kalian. Misalnya, keseluruhan isi kutipan itu hampir setiap halaman tuh kutipannya sampai 5, ada yang 10 misalnya. Nah, pasti akan dikira-kirakan kalau seperti itu, setiap halaman ada sampai 5 sampai 10 kutipan, logikanya ya, berarti kan lebih banyak kutipannya nih dibandingkan hasil analisa kalian sendiri. Nah, itu tidak boleh. Seingat saya, dalam teknik penulisan karya ilmiah, untuk sumber referensi itu paling banyak persentasenya dikutip itu sebesar 40%. 60% adalah hasil analisa dan pembahasan kalian, lalu hipotesa kalian, dan 40%-nya lah pengutipan-pengutipan itu. Entah mau kalian ambil dari peraturan, jurnal, artikel ilmiah, ataupun skripsi atau penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Jadi nggak bisa di bab 2 tinjauan pustakanya itu tebel banget, 40 halaman sendiri misalnya. Tiba-tiba pembahasannya, hasil analisanya cuma 10 halaman. Itu nggak sebanding itu, nggak seimbang banget, jomplang. Jadi skripsinya padat karena tinjauan pustakanya aja tuh yang di bab 2. Sedangkan pembahasannya minim banget. Nah, itu jadinya datanya mungkin nanti nggak kuat, ya kan? Skripsi kalian kurang berkualitas. Selanjutnya apalagi nih yang sering ditanyakan oleh dosen penguji adalah berkaitan, sudah pasti yang sering saya ulang-ulang di video-video sebelumnya, berkaitan dengan metodologi penelitian. Di beberapa video saya sudah saya bilang, hafal mati kalau bisa mah metode penelitian tugas akhir kalian. Apakah kalian itu metode kualitatif, kuantitatif, metode yuridis atau empiris atau yuridis empiris gitu ya. Nah, itu kalian harus hafal banget, harus ketahui banget. Nggak usah lagi nanti ketika mempresentasikan itu di hadapan dan penguji kalian masih lihat slide, PowerPoint atau lihat skripsinya. Itu mending dah di luar kepala gitu ya, teman-teman. Dan terakhir pertanyaan tambahan lah ya buat yang khususnya kalau nanti tahapannya adalah sudah sidang akhir, biasanya akan ditanyakan apa hasil dari penelitian kalian ini. Apa outputnya nanti ke depan? Apa rekomendasi kalian? Nah, itu pasti akan ditanyakan. Hasil penelitian itu berarti yang akan ditanyakan berkaitan dengan bab pembahasan kalian. Hasil pergulatan pemikiran kalian, pendapat-pendapat narasumber, dan dikorelasikan atau dipadukan dengan teori-teori yang bersumber dari kepustakaan. Itu menghasilkan sebuah jawaban atas pertanyaan rumusan permasalahan kalian. Dan kalian harus di situ harus mempertahankan argumentasi kalian ketika nanti ini biasanya jadi bahan sasaran pertanyaan nanti di hasil penelitian itu. Dosen penguji akan banyak mencecar kalian pada part ini. Jadi kalian harus benar-benar menguasai bab hasil penelitian atau pembahasan itu. Kalau enggak nanti bakal dicurigain. Kalau udah lagi sidang tugas akhir itu, dosen tuh lagi sensitif gitu ya, banyak kecurigaannya. Kalau kalian nggak bisa jawab sedikit aja, mereka berpikir bahwa kalian ini nanti jangan-jangan ini tugas akhir dibuat. Kalian bayar orang untuk ngebuatnya. So, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channelku ini. Dan jangan lupa untuk di-share ke siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.